Audio Jungle. Yang selayaknya kita jadikan sandaran, yang tak akan pernah terjatuh meskipun diguncangkan dengan badai kehidupan sebesar apapun. Tak lain tak bukan, sandaran hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah satu Allah sang pemberi rizki, dialah satu sang pemilik kekuatan yang tertinggi. Allah aja yang kuat. Antumul fuqara wallahu huwal ghani. Kalian adalah orang-orang miskin. Kalian semuanya makhluk pasti perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah satu zat yang kuat, Allah lah satu zat yang maha kaya. Makanya sandarannya mesti sama yang kuat, biar kamu gak akan pernah bisa rubuh. Sandarannya harus yang kuat, harus kepada yang kuat, biar kamu gak akan pernah bisa jatuh. Bersandarlah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Sandaran yang enak sama Allah, karena Allah lah zat yang maha kuat. Udah gak akan pernah bisa terkalahkan, tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Gimana caranya? Tapi saya pengen sandaran sama Allah, tapi gimana caranya? Kedua, kalau kamu bicara tanya gimana caranya, maka yang kedua, penuhilah hatimu dengan keimanan kepadanya. Fahami, gak ada yang punya apapun, gak ada yang punya siapapun selain Allah. Fahami, kamu, hidupmu, matimu, anakmu, suamimu, gurumu, hartamu, hembusan nafasmu adalah miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua miliknya Allah, dan yang miliknya Allah hanya akan kembali kepada Allah. Semua punyanya Allah. Enak tuh kalau kayak gitu, santai. Ada seorang sahabat dulu, sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalam. Satu hari sakit kakinya, datang ke dokter. Kata dokter, wah ini udah busuk, jadi kaki kamu nih harus dipotong. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat ini kemudian dipotong kakinya. Dikasihkan segelas khamr sebelum potong kaki. Dia bilang, buat apa khamr ini?
biar kamu nggak sadar jadi motong kakinya enak. Dia bilang tapi ini kan haram. Khamr, minuman keras, zaman itu belum ada bius ya, jadinya dikasih segelas minuman keras. Dia bilang mohon maaf dokter, saya nggak mau minum minuman keras, ini barang diharamkan sama Nabi Muhammad alaihissalam, diharamkan oleh Allah SWT. Tapi ini kan biar nggak sadar dalam keadaan darurat, nggak usah, saya nggak usah minum minuman keras. Tapi kamu akan sakit banget, bismillah, nggak apa-apa. Beliau kemudian dipotong kakinya, teriak, sakitan, pingsan. Pingsan, sadar-sadar besoknya sudah dalam keadaan kakinya terpotong dan sudah diberi obat-obatan juga. Beliau sholat subuh, habis selesai sholat subuh lagi baca-baca zikir, dapat kabar dia punya anak 2 orang laki-laki, 1 diantara anaknya meninggal dunia di hari yang sama dengan dia kehilangan kakinya. Dia kehilangan 1 dari 2 orang anaknya. Dia angkat tangannya, ya Allah, terima kasih Kau telah karuniakan padaku 2 kaki. Kau ambil 1 di sisimu ya Allah, masih Engkau sisakan yang 1 lagi. Terima kasih ya Allah, tidak Kau ambil dua-duanya. Ya Allah, Kau berikan padaku 2 orang anak, yang 1 Engkau ambil di sisimu, masih Engkau sisakan yang 1 lagi untukku. Terima kasih ya Allah atas apapun yang Kau ambil. Terima kasih ya Allah atas apapun yang Kau sisakan. Tenang. Orang kalau hatinya sandaran sama Allahnya kuat dengan keimanan, faham bahwa tidak ada yang sejatinya milik kita. Orang tua kita miliknya Allah, suami kita miliknya Allah, anak-anak kita miliknya Allah, teman-teman kita punyanya Allah, bahkan kesehatan kita punyanya Allah, anggota tubuh kita punyanya Allah, harta kita punyanya Allah, hidup kita punyanya Allah, nyawa yang Allah hembuskan di dalam diri kita pun juga sejatinya semuanya bukanlah milik kita, melainkan miliknya Allah. Fahami itu, fahami itu. Adik-adik, ibu-ibu, kalau pengen hidup lebih santai, lebih tenang, fahami ini. Gak ada yang benar-benar punyanya kita, dek, gak ada. Semua punyanya Allah. Semua punyanya Allah. Sedih boleh, kalau kita ditinggal orang yang kita sayang, kita sedih, pasti. Nabi Muhammad pun mengalirkan air mata saat beliau menguburkan putranya, saat beliau menguburkan putrinya. Berderayan air mata beliau. Innama hadza dumu'ur rahmah, kata Nabi Muhammad ketika ditanya oleh sahabatnya. Ini hanyalah air mata kasih sayang. Bukan berarti aku menangis karena aku tidak terima dengan keputusan Allah. Tentu Nabi Muhammad terima dengan apapun keputusan Allah. Itu hanyalah air mata kesedihan, hanyalah air mata kasih sayang yang beliau yang mengalir di kedua mata beliau yang mulia. Sedih boleh, tapi nggak terima dengan keputusan Allah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab tidak sesuai dengan fakta. Faktanya semuanya miliknya Allah. Mau kamu tahanin, mau nggak kamu tahanin,
yang akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan ambil kembali. Mau kamu nangis kejer, mau pingsan bolak-balik, yang udah meninggal dunia nggak akan hidup lagi. Maka jauh lebih indah, jauh lebih bahagia, jauh lebih rileks hatimu, jauh lebih santai hidupmu ketika kamu mengingat bahwasanya semua punyanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan yang milik Allah pasti akan kembali kepada Allah. Kamu cinta sama HP-mu, tapi HP-mu bukan punyamu sejatinya, ia punyanya Allah. Nih Bu, barang yang ada pada saya sekarang, kerudung saya, cincin saya, jam tangan saya, baju saya, sepatu saya, tas saya, HP saya bilang punya saya. Saya bilang punya saya. Tapi ini kepemilikan bukanlah kepemilikan yang sejati. Begitu saya meninggal dunia, begitu seseorang meninggal dunia, Ibu tahu kesunahan dari agama kita, kalau ada orang meninggal dunia langsung dikeluarkan dari pakaian yang dia kenakan, langsung dikeluarkan cincin, gelang, apapun yang melekat di tubuhnya segera dikeluarkan, digantikan dengan kain aja gitu, ditutupi kain aja, kan begitu? Orang sini begitu juga. Kenapa begitu? Kenapa nggak dibiarkan aja dengan pakaian dia? Mau disolat, mau dimandikannya masih besok kok. Oh enggak, sunnahnya segera dikeluarkan dari pakaian yang dia kenakan. Kenapa sebabnya? Para ulama menyampaikan karena yang dia kenakan sudah bukan punyanya dia lagi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya bilang ini cincin saya, ini jam tangan saya, ini kerudung saya, tas saya, HP saya. Begitu saya meninggal dunia, segera dikeluarkan cincin saya, jam tangan saya, semua yang saya pakai segera dikeluarkan dari diri saya. Kenapa? Sebab bukan punya saya lagi. Ia adalah milik ahli waris. Karenanya kalau ada orang pakai gigi dari emas, itu juga mesti dikeluarkan. Kenapa gitu? Sebab gigi emasnya itu adalah warisan. Jadi kalau pakai giginya yang bukan emas gitu, pakai gigi yang biasa aja yang kalau dijual juga emang gak laku, itu nggak wajib dikeluarkan teman-teman. Wajib dikeluarkan itu bukan berarti dia sebagaimana masuk bumi dia juga harus keluar seperti itu, enggak. Dia wajib dikeluarkan karena itu terdiri dari ma yutamawal dalam istilah fikih kita, suatu yang dianggap sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Makanya buat teman-teman yang nggak mau kalau mati dicabut giginya, jangan pakai gigi emas. Makanya ada orang nih pakai gigi emas banyak, terus dia bilang sama anak-anaknya, tenang nak, mama jangan kamu pikir nggak ninggalin warisan. Nih nak nih, ting, belakang, atas, kanan, kiri, warisan buat kamu semuanya, emas 24 karat. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak ada yang benar-benar milik kita.
entah dia diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, atau kita yang diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang kita anggap selama ini sebagai hak milik kita. Makanya kalau saya liatin dunia tuh nggak ada yang benar-benar milik kita, cuman hak guna aja. Hak guna aja. Sekarang kita pakai gitu ya. Kalau kita mati udah nggak punya hak guna lagi. Ya Allah, ya Allah. Setiap kali kamu kecewa karena ditinggal, baik oleh barang kamu ada yang hilang, atau ditinggal oleh orang yang meninggalkanmu, ingetin ini. Semuanya punyanya Allah. Semua punyanya Allah. Dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang kuat. Amin. Yang ketiga, kamu harus ingat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Itu caranya sandaran sama Allah. Hatimu tuh kamu ingatkan, tungguin hati, jangan marah dulu, jangan protes dulu. Kullu khair, kullu khair, semuanya baik-baik aja, semuanya enak aja, tenang, semuanya baik-baik saja. Apapun yang terjadi, sepanik apapun kamu, sepusing apapun kamu akan jadi lebih rileks jika ingat bahwasanya dunia ini ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah kasih ke kita itu adalah yang terbaik. Pada pernah sakit nih kan? Pernah sakit gak? Kalau kita sakit, kita akan pergi ke dokter. Biasanya kalau sakitnya ringan, dokter kasih kita pil pahit. Kita begitu dikasih pil yang pahit, apa yang kita bilang sama dokter? Makasih ya dokter, saya harus bayar berapa nih? Malah kita kasih lagi, padahal kita dikasih pil pahit. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, nih dalam kehidupan Allah sering kali memberi kepada kita pil-pil yang pahit, karena Allah tahu di sanalah terdapat kesembuhanmu. Tapi bukannya kita bilang terima kasih sama Allah, kita malah, kenapa harus saya ya Allah merasakan kepahitan hidup seperti ini? Ya Allah, pahit bener ya Allah. Sama dokter kita bisa bilang, makasih ya dokter, pil pahitnya. Siapa di antara kita yang ketika dikasih sama dokter pil pahit kita bilang, dokter nih punya masalah apa sama saya dokter? Kenapa dokter ngasih sama saya pil sepahit ini? Dokter kalau nggak seneng sama saya ngomong dok. Nggak ada, kita malah bilang makasih dokter, makasih. Allah adalah dokter terbaik dalam kehidupan kita. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Karenanya dalam hidup kita nggak selalu dikasih yang manis, teman-teman. Ada kalanya dalam hidup kita diberi pil-pil pahit. Itu adalah cara Allah untuk membuatmu sehat. Coba nih perhatikan ucapan saya. Istri kalau terlalu boros,
terlalu demen sama uang, suaminya biasanya pelit. Coba diinget-inget. Ini yang ketawa berasa nih kayaknya. Biasanya pelit. Kalau nggak pelit, mohon maaf. Biasanya kalau nggak pelit, kalau nggak miskin. Sama aja nggak bisa ngasih juga gitu. Kenapa gitu? Cara Allah untuk menetralkanmu. Cara Allah biar kamu kerjaannya nggak check out Shopee mulu, nggak kerjaannya jajan aja, beli-beli aja. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah, suami saya tuh pencemburu banget Ustazah. Saya sampai susah mau apa-apa tuh karena dicemburu banget. Coba diingetin, kamu kayaknya terlalu ramah sama laki-laki, terlalu gampangan gitu kan, gampang akrab sama yang bukan mahram, gampang deket sama suami orang. Allah kasih kepadamu suami yang pencemburu buat jadi tali dalam hidupmu itu. Gitu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Pil-pil pahit dalam kehidupan, saudaraku sekalian. Makanya kalau kamu perhatikan, sama halnya dengan dokter. Dokter itu kalau kamu lagi sakit, perut kamu nih yang sakit nih, pasti dokter akan konsentrasi ke perut. Kalau kamu bilang kepala saya nih dok, sakit banget nih dok, dokter juga akan konsentrasi ke kepala. Kan begitu? Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, akan memberikan ujian kepadamu dari arah yang paling kamu cintai. Kalau ada orang cintanya kepada harta luar biasa, ujiannya seringnya berasal dari sana. Kalau ada orang cintanya sama suaminya luar biasa, ujiannya akan asal dari sana. Kalau ada ibu cintanya sama anaknya luar biasa, ujiannya juga akan berasal dari sana. Kenapa? Karena Allah menfokuskan pengobatan dari sana. Hatimu tuh biar enggak gampang bergantung. Hati kamu tuh biar jangan gampang, jangan merasa nyaman bersandar kepada selain Allah. Itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, kalau suami saya pelit enggak, suami saya kasar enggak, suami saya juga pencemburu enggak Ustazah, tapi suami saya tuh gampang tergoda. Kayak gampang gitu buat tertarik sama perempuan lain. Itu berarti kenapa tuh? Allah kepengen hatimu tidak bergantung kepada suamimu itu. Allah lagi mau ngasih tahu, liatin, kalau cinta kamu buat manusia, liatin, kalau kamu sepenuhnya menjadikan cintamu utuh kepada suamimu, tuh liatin, kamu rentan kecewa. Manusia tatkala cinta, ia bisa mudah mengecewakan. Allah sedang mengingatkanmu bahwa hanya cinta Allah lah yang sejati. Karenanya saya sering sampaikan,
kepada perempuan-perempuan dimanapun, ketika hati ataupun cinta suamimu berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengingatkanmu bahwa hanya cintanya lah yang sejati. Allah kayak lagi mau bilang, tuh, kalau sama manusia kan gitu, manusia bisa meninggalkanmu, aku tidak. Aku akan selalu ada untukmu. Seringkali Allah memutuskan tali hatimu dengan seseorang. Seringkali Allah mematahkan hatimu dari seseorang. Seringkali Allah membuatmu merasa kecewa dari seseorang, karena Allah hendak mengenalkan cintanya yang sejati. Karena Allah hendak mengulurkan talinya denganmu dan mendekatkan dirimu hanya kepadanya. Saat hatimu patah, itu adalah uluran tali yang Allah ulurkan untuk menarikmu kembali kepadanya. Mendekatlah terus padanya, mendekatlah terus padanya. Apapun yang Allah berikan dalam kehidupanmu di dunia, itu adalah cara agar kamu menjadi lebih dekat dengannya. Ambil pelajarannya, telan pil-pil pahitnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dalam hidupmu datang hal-hal pahit, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau kamu salah menjalani ujiannya. Yang bahaya itu kalau kamu salah keputusan-keputusannya. Suami berpaling hati, kamu malah menuju ke dukun. Cinta ditolak, nah itu ngaco. Itu yang bahaya, itu yang jadi apa-apa. Tapi ujian datang dalam kehidupanmu nggak akan jadi apa-apa. Pil pahit yang harus kamu rengguk nggak akan bermasalah bagimu, nggak akan berbahaya untukmu, nggak apa-apa. Makanya kalau lagi datang sakit gitu kan, obatin nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu bahwa sakit ini nggak akan berbahaya bagi saya. Bahayanya kalau membuat keputusan yang buruk dengan sakit tersebut, itu baru bahaya. Itu baru bahaya. Tapi kalau ujian yang datang dalam kehidupan kita tuh nggak berbahaya buat kita. Karena sang penguji ketika mengujimu, ia tidak mengujimu karena benci, enggak. Allah tuh kalau ngasih ujian bukan karena benci padamu. Ya Allah, punya suami kok kayak gitu. Ya Allah, kenapa sih ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa saya nggak dicintai aja olehmu? Kata Allah, justru karena aku cinta padamu, aku mengujimu. Kata Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta kepada seseorang, diujinya hamba tersebut. Saya ingat dulu Hubabah Khadijah bintu Syekh Abu Bakar ibn Salim. Datang kawan saya lagi sakit tenggorokan, sampai nggak bisa nelen, sampai susah bicara, sakit, nggak bisa makan, nggak bisa minum, sakit semua kayak radang tenggorokannya. Dia datang kepada Hubabah Khadijah, dibilang, Hubabah, tenggorokan saya sakit banget, Hubabah doain saya. Hubabah Khadijah seorang perempuan solehah, saya tuliskan kisahnya di buku Bidadari Bumi yang pertama. Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim, saya kasih judul Pesta Agung.
Ya kalau saya nggak salah ingat, judulnya Pesta Agung, tentang Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim dengan kematiannya yang paling indah. Perempuan waliyah, perempuan kekasih Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, kawan saya datang padanya, doakan Hubabah, tenggorokan saya sakit banget. Hubabah Khadijah letakkan tangannya di tenggorokan kawan saya, didoa-doain sama beliau. Tapi habis itu beliau ngomong gini nih, magal sabrik ya hadza, kamu tuh ya sabarnya dikit amat sih. Yang sabar dong nak, dikasih sakit gak apa-apa. Sesekali sakit nggak apa-apa, sesekali sulit kan, kita kan dalam hidup ya, nggak apa-apa. Ada yang benci nggak apa-apa, ada yang nggak seneng sama kita nggak apa-apa, biasa aja, wajar. Makanya saya kalau ada orang bilang tuh, ustazah ada yang nggak seneng sama ustazah, wajar. Ustazah ada orang nggak seneng sama ustazah, oh normal berarti. Alhamdulillah, emang wajar. Mau jadi siapa kita sampai nggak ada yang, sampai semua orang senang semua sama kita. Saudaraku sekalian saya muliakan, Hubabah Khadijah terus bilang sama kawan saya ini, dia bilang, kamu sedikit amat sih sabarnya, yang sabar, yang sabar. Kamu tahu nggak nak, Allah tuh kalau lagi ngasih musibah, lagi ngasih ujian, tanda Allah cinta. Kan kata Nabi Muhammad begitu, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut dengan ujian-ujian yang sesuai. Nggak ada orang tuh diuji nggak sesuai dengan tingkatan keimanannya, nggak ada. Semuanya sesuai dengan tingkatan keimanannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang diuji lebih daripada apa yang mampu dia tanggung. Enggak mungkin, mustahil Allah memberi ujian di luar batas kemampuan. Hubabah Khadijah terus bilang, Allah tuh kalau ngasih sakit tuh tanda Allah cinta sama kamu. Kamu tahu enggak? Saya kalau berapa lama nggak dikasih sakit, saya suka nanya sama Allah, ya Allah, apakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Nih Hubabah Khadijah, kalau lama nggak sakit, kalau lama nggak dikasih sakit, Hubabah Khadijah nanya sama Allah, ya Allah, apakah engkau sudah lupa kepada hambamu Khadijah? Luar biasa, hati yang mengerti bagaimana bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham bahwa apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik. Dia faham apapun yang terjadi di atas kehidupan ini adalah yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik untukmu. Kamu dikasih itu adalah yang terbaik untukmu. Ini saya nih, saya 20 tahun lebih menikah, belum ada anak. Saya nggak tahu belum ada anak atau nggak ada anak, tapi sampai sekarang nggak ada anak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya harus paham bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya. Karena saya nggak mengerti, tapi Allah mengerti. Kita dengan akal kerdil kita suka mikirnya yang, tapi kan saya bisa membesarkan anak dengan baik, tapi saya bisa mendidik seorang anak dengan baik, saya punya ilmu untuk bisa mendidik anak dengan baik. Itu kan pikiran kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah tahu yang terbaik, Allah tahu yang kita perlukan, bukan apa yang kita maukan. Nih, kita seringkali
minta kepada Allah atau berharap Allah memberi yang kita mau. Padahal Allah tuh nggak gitu. Allah tidak memberi yang kamu mau, tapi Allah memberi yang kamu perlu. Allah tidak memberi yang kamu mau, Allah memberi yang kamu perlu. Karenanya kalau kamu, saya udah doa loh Ustazah, minta dikasih jodoh, tapi doa saya nggak dikabul-kabul. Apakah karena saya ini nggak cukup dicinta sama Allah sehingga doa saya nggak diijabah? Belum tentu begitu, nggak mesti begitu. Terus kenapa? Karena Allah tak selalu memberi yang kamu mau, tapi Allah memberi yang kamu perlu. Kalau kamu belum dikasih jodoh juga, berarti menurut Allah kamu belum perlu. Ada hal lain yang harus kamu lakukan sebelum itu. Allah lihat kamu masih perlu buat bakti sama orang tua, bisa. Allah lihat kamu masih perlu buat menyibukkan dirimu mengajar di pondok pesantren. Kalau kamu nikah mungkin kamu malah akan pergi kemana-mana, akhirnya malah jadi nggak jelas nih nasibnya para santri-santri. Bisa jadi, bisa jadi. Ada banyak hal. Allah tahu, kamu nggak cukup tahu. Karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, saat aku berdoa dan doaku diijabah, saya senang satu kali. Saya senang, sekali aja senangnya. Saya bahagia, saya senang sekali, kata Sayyidina Ali, satu kali. Tapi kalau saya berdoa dan doa saya tidak diijabah, saya senang dua kali. Saya senangnya double kalau doa saya nggak diijabah. Kenapa gitu wahai Sayyidina Ali? Sebab ketika saya berdoa dan Allah kasih, Allah beri saya apa yang saya mau. Sementara ketika saya berdoa dan doa saya tidak diijabah, Allah kasih kepada saya apa yang Allah mau. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau seringkali jauh lebih baik daripada apa yang saya mau. Saya ingat ucapan Hubabah Umairah, salah satu perempuan soleha yang saya tulis juga di buku Bidadari Bumi yang pertama. Saya kasih judul Dokter Hati. Itu perempuan, orang setarim, bahkan orang di luar tarim juga, kalau lagi sakit, kalau ada masalah gitu, datang kepada Hubabah Umairah. Ngeliat hati kita, ngeliat apa yang terjadi sama kita, kayak kita ngeliat layar handphone, kayak terang semuanya gitu. Saya pernah bawa rombongan berapa puluh orang ya, ada 20-an lebih orang ziarah kepada Hubabah Umairah. Namanya aslinya Rugayyah, Hubabah Rugayyah bintil Habib Umar Al-Haddar. Saudaraku sekalian, seorang perempuan sangat salehah, ayahnya seorang ulama besar. Saya bawa beberapa 20-an orang lebih kepada Hubabah Umairah. Hubabah Umairah, saya adepin mereka satu-satu. Hubabah Umairah ngelihat mukanya langsung ngasih nasihat yang paling dia perlukan. Saya sampai kadang-kadang mikir, ini Hubabah Umairah ngelihat muka saya ada tulisannya apa gimana ya? Ngelihat muka orang kayak ada tulisannya semua, kayak jelas banget gitu. Ada orang datang, kamu tuh sama suami yang bener ya, hormatin suami kamu, jangan marah-marah mulu gitu sama suami. Iya Hubabah, doain saya Hubabah. Nih kamu baca ini tiap hari biar hati kamu lega. Ingat suami kamu jalan surga buat kamu.
Datang lagi orang lain lagi, ama urusan dunia tuh nggak usah segitunya, cewek matre rupanya. Ya Allah, ya Allah. Ntar datang lagi, sholat jagain yang bener. Itu kayak setiap orang langsung difokusnya gitu. Subhanallah, bisa kayak begitu. Saya bilang ini perempuan satu ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai penebar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kayak dokter-dokter buat hati manusia gitu. Bener-bener. Habis selesai semuanya, saya kemudian datang, ini zaman tahun kapan tahu itu ya, 2000 berapa tuh saya datang pada beliau terakhir kali. Sekarang beliau sudah wafat. Ustazah tinggal di mana nih? Kayaknya orang-orang pengen penasaran, pengen pada datang nih. Baba Umairah udah meninggal dunia bertahun-tahun lalu ya, dan sampai sekarang masih sangat harum namanya, sangat tercinta di hati warga Tarim. Semuanya yakin bahwa beliau adalah salah satu dari waliyah min auliyaillah. Saya datengin Ubabat, saya bilang, Ubaba doain saya biar saya cepat punya anak. Waktu itu saya baru nikah 3-4 tahun lah gitu. Ubaba bukannya doain saya, beliau nanya gini sama saya, kamu pengen punya anak buat apa Halimah? Asli ya, saya sering banget dengar orang bilang, Ustazah doain saya biar saya cepat dapat jodoh, Ustazah doain saya biar cepat punya anak. Tapi nggak pernah sekalipun ada orang nanya, kamu pengen punya anak buat apa? Dan kalau ditanya kayak begitu, bingung juga loh jawabnya. Ini adik-adik nih yang, doain dong Ustazah biar saya cepat dapat jodoh. Kamu pengen kawin? Iya Ustazah. Ngapain? Ngapain ya? Kayak bingung gitu kan jawabnya. Jadi saya sempat mikir tuh, iya buat apa ya? Saya mikir-mikir, dan karena maaf ya, waktu itu juga saya udah jadi ustazah. Jadi saya harus mikir, oh ini jawabannya harus ke ustazah-ustazahan lah gitu. Jadi saya bilang sama beliau, biar ada yang doain saya kalau saya meninggal dunia. Inti tudarrisina nas salah, kata Bapak gitu. Kamu ngajarin orang-orang kan, di negeri kamu ustazah kan, ngajarin orang-orang. Saya bilang, iya. Itu yang kamu ajarin, kalau kamu meninggal dunia, kamu pikir nggak bakalan doain kamu? Doain, kata Ubaba gitu. Iya sih Ubaba. Maksudnya Ubaba tuh yang ngedoain kamu udah jauh lebih banyak. Yang hadir di majelis kamu kan banyak tuh ribuan, kamu nggak bakalan ngelahirin anak ribuan. Ya iya juga saya pikir. Akhirnya saya bilang gitu kan, kalau gitu Baba doain saya biar punya anak tetap nih kekeh. Biar kalau saya meninggal dunia ada yang menggantikan saya untuk mengajar. Babanya ketawa. Terus kata Ubaba, Halimah, dakwah itu punyanya Allah. Allah angkat, Allah pecat siapapun yang Allah kehendaki. Jangan kamu berpikir bahwa kamu telah melakukan sesuatu hal yang besar dalam Islam. Allah semua yang punya urusan, nak. Nggak usah kamu berpikir bahwa saya harus punya anak nih biar anak saya nanti menggantikan saya jadi ustazah. Nggak ada ceritanya begitu. Allah yang punya mau, dia mau memberdirikan, dia mau menurunkan siapapun yang dia kehendaki. Saya pikir iya juga ya, salah nih jawabnya nih. Akhirnya saya memberi kepada beliau jawaban yang sangat-sangat standar, sangat-sangat diinginkan oleh seorang perempuan pada umumnya. Saya bilang, doain saya punya anak biar suami saya sayang sama saya. Ubaba lebih ketawa lagi. Ini kayaknya
Udahlah tadi salah, sekarang lebih salah lagi. Kata Bapak Halimah, hati manusia dalam genggaman Allah. Nak, kamu gak pernah lihat orang punya anak banyak, perempuan punya anak banyak, suaminya gak sayang juga? Ya iya sih. Bukan itu, bukan itu. Hati manusia dalam genggaman Allah. Saya jadi nggak punya alasan lagi udah. Hubabah kemudian bilang begini, Halimah, kamu nggak ngerasa dunia ini sudah begitu sibuk? Kamu nggak ngerasa hidup di dunia ini sudah begitu sibuk sehingga memalingkan kita dari jalan Allah yang seharusnya kita tempuh? Saya pun menunduk dalam. Hubabah kemudian berkata, bukankah Allah menciptakan kita hidup di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya? Tapi kita sibuk makan, kita sibuk tidur, kita sibuk mandi, kita sibuk dagang. Ada banyak kesibukan-kesibukan kita di atas muka bumi ini. Waktu kita habis buat urusan dunia. Kamu gak takut kalau kamu ada anak malah tambah semakin lebih sibuk lagi dalam urusan-urusan yang lain? Saya Halimah dari sejak kecil, saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah, saya tak mau tersibukkan dengan selainmu. Saya tak mau tersibukkan darimu ya Allah, membuat saya lupa kepadamu, saya enggak mau ya Allah. Saya ingin menjadi hambamu yang sibuk hanya denganmu. Ya Allah, jika kiranya kalau saya punya suami menyibukkan saya darimu, jangan kasih saya suami. Kuat banget enggak hatinya tuh? Tapi ternyata nggak gitu, kata Hubabah Khadijah, kata Hubabah Umairah, saya pun ada suami juga, saya kawin juga akhirnya. Dan ternyata emang benar, saya bersama suami saya malah semakin gampang jalan menuju Allahnya. Ada teman sholat berjamaah, ada orang yang bisa bareng-barengan membahas tafsir dan seterusnya. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan wa marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radit billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'dul maqam al-mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Hubabah Umairah, saya pun menikah juga, dan memang benar ternyata menikah tidak membuat saya lalai dari Allah, malah justru jadi punya teman untuk bersama-sama di jalan Allah. Doa saya pun saya ganti. Kata Hubabah Khadijah, kata Hubabah Umairah, ya Allah, jika Engkau tahu bahwa kalau saya punya anak, saya akan tersibukkan denganmu, tersibukkan dengan selainmu, tersibukkan darimu, maksudnya banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kasih saya anak. Kata beliau begitu. Beliau bilang, dan saya sampai sekarang gak ada anak, Halimah. Begitu para hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dengan pemahaman mereka bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Saudara sekalian, yang keempat, kalau kamu ingin hidupmu rileks dengan menyandarkan hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh dari zikir dan doa. Kamu harus punya zikir harian, dan kamu jangan jarang-jarang berdoa, jangan sedikit doa, jangan. Kamu harus sedikit-sedikit berdoa, jangan sedikit doa. Dikit-dikit doa itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan doanya sedikit. Dan harus punya zikir harian. Jangan tinggalkan zikir pagi sore. Ada namanya Al-Wirdul Latif. Tuh ya. Ada tuh di kitab Khulasatul Madad. Karyanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi ridwanullah. Wirdul Latif itu bacaan zikirnya Nabi Muhammad, semuanya dikumpulkan, atau amalan-amalan yang Nabi Muhammad bilang, siapa yang baca ini di pagi hari maka nggak akan datang hal yang berbahaya baginya sampai besok harinya atau sampai sore harinya. Itu semua sama beliau dikumpulkan. Siapa yang baca ini pagi hari, kalau dia meninggal dunia hari itu, dia akan meninggal dalam husnul khotimah, misalnya gitu. Itu dikumpulkan sama beliau. Siapa yang baca ini pagi hari, maka tidak akan bisa ada sihir, santet, guna-guna atau apapun dari hal-hal yang seperti itu sampai kepada dia pada hari itu. Itu semuanya dikumpulkan sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikasih nama Al-Wirdul Latif, bacaan pagi hari, bacaan latif. Latif itu kecil, bacaan-bacaan sebentar, bacaan-bacaan sedikit yang bisa kamu baca hanya dalam waktu beberapa belas menit aja. Kalau kita bacanya tiap hari gitu, udah mulai lancar, saya kira 10-15 menitan aja kamu udah akan selesai bacaan tersebut. Namanya Wirdul Latif. Tuh kumpul semuanya di situ. Kita minta, ya Allah, hari ini, sepanjang hari ini jangan kasih kami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
Wa'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, jauhkan kami dari bisikan setan, jauhkan kami dari kehadiran mereka. Tuh kalau kita baca tiap hari, tiap pagi kita baca, insya Allah sepanjang hari tersebut Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan jadikan kita rileks sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allahnya berkenan untuk kita bersandar kepadanya. Baca zikiran-zikiran tersebut. Doa, jangan lupa buat doa. Serahkan urusanmu kepada Allah. Keluar rumah baca doa bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa. Doa. Jangan jauh-jauh dari doa. Doa adalah semua yang kita perlukan. Nah, itu saya pernah nulis begitu tuh. Doa tak pernah sekedar. Doa tidak pernah hanya. Doa tuh saya nggak bisa apa-apa nih selain doa. Doa tuh nggak hanya. Doa itu nggak sekedar. Doa adalah semua yang kita perlukan. Nggak apa-apa. Apapun aja terjadi nggak apa-apa selagi kamu masih bisa melangitkan doa. Kalau badai kehidupan membuatmu terjatuh, itu adalah saatnya kamu letakkan dahimu di tanah, sujud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat terindah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Nabi Muhammad menyampaikan, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sujud kepada Allah, maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah. Doa. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, saya tak takut doa saya tidak diijabah. Saya hanya takut saya tidak lagi diperkenankan Allah untuk berdoa. Sayyidina Umar bilang begitu. Saya nggak takut doa saya nggak diijabah. Yang saya takutkan adalah saya nggak diizinkan lagi oleh Allah untuk berdoa. Karena doa itu juga diizinkan apa enggak sama Allah, teman-teman. Kita di saat berdoa tuh Allah artinya sedang mau untuk mendengarkan doa-doa kita. Allah sedang mau untuk mendengarkan kita memanggil-manggil namanya. Allah sedang berkehendak, Allah berkenan untuk mendengarkan kemudian mengijabah doa kita dengan caranya. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Maka jangan jauh-jauh hidupmu tuh dari berdoa. Saya selalu sampaikan, sering-seringlah berdoa. Meski andai doamu tidak diijabah sekalipun, doa membuat hatimu tenang. Doa membuat hati kita tenang. Jadi sandaran yang enak, banyakin zikir, banyakin doa. Dan yang terakhir, kalau kamu kepengen hidupmu tuh sandarannya enak sama Allah Subhanahu wa taala, saudariku sekalian yang saya muliakan, titipkan apapun kepada Allah. Titipin sama Allah. Itu diantara doa tadi itu adalah kita titipkan sesuatu pada Allah. Allah itu seindah-indah zat yang dititipi. Allah tuh kalau dititipi apapun tidak akan mengecewakan. Enak kalau nitip apa-apa sama Allah. Makanya Bu, yang pada punya anak, daripada kamu galau-galau nggak jelas kepikiran anak, overthinking urusan anak, jauh lebih gampang bagimu, lebih mudah bagimu, kamu titipkan anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bilang, ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk menjaga diriku dan keluargaku dari api neraka. Ya Allah,
Jangankan jagain anak-anakku dari api neraka, jagain diri sendiri aja saya seringkali gagal melakukannya. Aku mohon padamu ya Allah, tolong jaga diriku, tolong jaga anak-anakku. Kami titipkan semuanya kepadamu. Jagalah kami ya Allah, seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Titipin sama Allah. Adik-adik yang belajar banyak ilmu, hafalanmu, ilmumu, titipin sama Allah, Dek. Titipin sama Allah. Agar ilmumu menjadi sesuatu yang bermanfaat di saat diperlukan. Di saat diperlukan kamu jadi ingat. Kadang-kadang tuh kalau lagi panik, lagi keadaan genting, lagi darurat tuh kita suka lupa sama ilmu-ilmu kita gitu. Ada orang lagi panik gitu ya, disuruh baca doa, malah doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kadang kalau lagi panik doa semua lupa, apaan ilmu kita semua lupa. Makanya biar ilmu manfaat gitu, tiap abis ngerti sesuatu ya Allah titip ya Allah. Tiap kali kamu ngerasa faham suatu, hafal ayat Al-Quran ya Allah titip ya Allah. Gitu, titipkan kepada Allah. Para ustazah, para pengasuh pesantren, para pengurus-pengurus, betapa sulitnya menjaga anak-anak santrimu bukan? Titipkan sajalah mereka kepada Allah. Lantunan doamu diperlukan saat kamu bangun di waktu malam. Tengadahkan tanganmu sesudah beberapa rakaat sholat tahajudmu, kamu bilang ya Allah, dititipin santri-santri ya Allah. Gimana jaganya? Jaga diri sendiri aja suka gagal. Ya Allah, kumohon padamu, jagakanlah mereka untuk saya ya Allah. Saya titipkan mereka semuanya kepadamu. Enak, santai, tenang. Kamu khawatir suamimu mau keluar kota buat kerja, titipin sama Allah. Allah tahu cara jaganya. Kita enggak ngerti. Kita nggak ngerti cara jaga anak kita nggak ngerti cara jaga suami kita. Jangankan orang lain, cara jaga diri sendiri aja seringkali nggak ngerti kok. Betul? Titipin aja semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, sebagai bagian terakhir saya mau cerita. Satu hari ini di Tarim, waktu saya masih tinggal di sana, saya tinggal di rumah kontrakan. Tapi saya ngajinya pesantrennya di Daruz Zahra gitu. Tapi saya tinggalnya di luar. Satu hari sesudah saya cuci baju, saya jemur semuanya tuh. Saya mau turun, mau pergi ke majelis, mau pergi ke Daruz Zahra. Ada kajiannya Hubabah. Abisnya saya jemur semua jemuran saya anak santri, anak kos-kosan, anak perantau, memang biasa tuh kalau belum semuanya kotor belum nyuci. Jadi itu lemari saya kosong, semua bajunya aja di atas jemuran semuanya. Di saat saya mau turun, saya lihat angin dari kejauhan. Kalau di negeri Arab tuh angin suka kelihatan kalau mau datang. Wah udah tuh bawa sampah itu semuanya dibawa tuh masih angin. Waduh, saya dari kejauhan saya liatin, waduh angin tuh dari atap kan ya, dijemurnya di atas sutuh. Saya takut aja tuh angin menerbangkan baju saya, nanti saya pulang saya nggak punya baju. Itu satu, sama saya paling khawatir, saya takut aja
Kalau sampai ada salah satu habaib ulama kan banyak di sana, tahu-tahu lagi jalan kejatuhan sesuatu yang saya punya, apa ini ya, aduh nggak sopan banget kan. Tapi saya juga mikir nih, kalau saya turunkan jemuran saya pulang-pulang nggak punya baju bersih, dan saya juga memang buru-buru juga mau pergi gitu. Saya bingung, saya nggak punya juga jepitan baju tuh, saya nggak punya. Akhirnya saya ingat ucapan salah satu guru saya, bilang segala sesuatu titipin nama Allah, Allah tahu cara jaganya. Akhirnya saya pegangin tuh satu jemuran saya bilang istauda'tukallah, istauda'tukallah. Saya titipin semuanya kepada Allah, saya titipin sama Allah, titip sama Allah, titip ya Allah, titip ya Allah, titip ya Allah, titip ya Allah. Saya jalan, berangkat pergi majelis. Pulang dari majelis saya liatin di jalanan sampah benar-benar di mana-mana. Dan saya rasa juga itu mungkin bukan sampah ya, kayak baju orang apa segala macam di jalanan. Pasti itu diterbangkan sama angin-angin yang memang luar biasa kencengnya itu ya. Saya udah khawatir, udah was-was aja, ya Allah gimana ceritanya nih jemuran saya. Begitu saya masuk rumah, saya langsung naik ke atas. Di sanalah jelang-jelang maghrib saya terpesona melihat jemuran saya tak ada yang bergerak dari tempatnya. Semuanya tetap di tempatnya. Mengalir air mata saya terharu. Saya bilang, ya Allah terima kasih. Aku memintamu menjaga jemuran aja engkau jagain sedemikian rupa. Makasih ya Allah. Saya akan belajar untuk menitipkan hal-hal besar kepadamu dalam kehidupan. Jadi Bu, yuk kita belajar buat nitipin anak-anak kita kepada Allah. Bukankah anakmu jauh lebih berharga daripada sekedar jemuran saya? Mari kita menitipkan orang tua kita kepada Allah. Mereka jauh lebih berharga daripada harta apapun yang kita punya. Bahkan mari titipkan diri kita kepada Allah. Kita titipkan iman kita kepada Allah. Kita titipkan syahadat kita kepada Allah. Kita titipkan jalan hidup kita kepada Allah. Kita titipkan hati kita kepada Allah. Biar Allah jaga hati kita. Kita titipkan anggota tubuh kita kepada Allah. Biar Allah jaga anggota tubuh kita. Kita titipkan panca indera kita kepada Allah. Biar Allah jaga panca indera kita. Kita titipkan kesehatan kita kepada Allah. Biar Allah jaga. Kita titipkan dunia akhirat kita kepada Allah. Biar Allah jaga diri-diri kita. Kita baca suratul Fatihah. Silahkan yang punya air, yuk kita mau titip-titip sama Allah Subhanahu wa taala. Yang airnya udah habis atau yang nggak punya air jangan ngambil air tetangganya. Ini jam-jamnya Sayyidah Fatimah, jamnya Sayyidah Fatimah. Sa'ah Fatimiyah namanya, ba'da asar hari Jumat, sa'ah mustajab. Saat yang paling mustajab buat berdoa. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kehidupan kita semuanya insyaallah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajmain. Wa khususan laruhi Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Thumma ila ruh al-Fatihah ila ruh jami' awliyaillah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim
fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wabair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, wa minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami titipkan diri kami semua kepadamu ya Allah. Kami titipkan diri kami semua kepadamu ya Allah. Kami titipkan kesehatan kami kepadamu. Kami titipkan panca indera kami padamu. Kami titipkan hati kami padamu. Kami titipkan keimanan kami kepadamu. Kami titipkan keluarga kami kepadamu. Kami titipkan kedua orang tua kami kepadamu. Kami titipkan suami kami padamu. Kami titipkan anak-anak kami padamu. Kami titipkan orang-orang yang kami sayangi kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jagalah kami semua sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahan rahmat-Mu untuk kami semuanya ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami, tutupkanlah segenap aib-aib kami. Karuniakan pada hati kami kemampuan untuk bersabar, kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan, kemampuan untuk bersabar, untuk ikhlas, untuk pasrah, untuk tawakal, untuk bersandar dengan sesantai-santainya kami bersandar. Kami mohon kepadamu ya Allah, rahmatilah semuanya ya Allah, sayangilah semuanya ya Allah, berkahilah semuanya ya Allah, saat hidup kami pun saat mati kami, saat sehat kami juga saat sakit kami, saat senang kami, saat susah kami, saat mapan kami, saat miskin kami, seperti apapun keadaan kami ya Allah, sayangilah kami, rahmatilah kami, cintailah kami. Jangan pernah jauhkan kami darimu ya Allah. Jangan pernah jauhkan kami darimu ya Allah.
Karuniakanlah kepada diri kami keimanan hingga kami faham bahwa apapun yang Kau tetapkan adalah yang terbaik bagi kami ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah, semudah kami mengucapkannya di dunia ini, kalimat syahadat kami ya Allah kami titipkan padamu. Jagalah ia di sisimu ya Allah, kembalikanlah di saat kami memerlukannya, di saat sakaratul maut nanti ya Allah. Kembalikanlah di saat kami memerlukannya di padang mahsyar nanti ya Allah. Kembalikanlah di saat kami memerlukannya untuk kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kami hidup sebagai umat Islam, matikan kami pula sebagai umat Islam. Kami hidup sebagai hamba-Mu ya Allah, jangan pernah jauhkan kami dari-Mu. Kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah, jangan jauhkan kami darinya ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila datang ajal tiba nanti, matikan kami sedangkan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Matikan kami sedangkan aib-aib kami telah Engkau tutupi. Matikan kami sedangkan pintu rahmat-Mu telah terbuka lebar untuk kami. Sayangilah kami dimanapun saja kami berada. Cintailah kami seperti mana Engkau telah mencintai hamba-hamba tercinta di sisi-Mu, para kekasih-kekasih-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sedang sakit sehatkanlah ya Allah, yang sedang sulit mudahkanlah ya Allah, yang sedang ada permasalahan berikanlah jalan keluar atas setiap permasalahannya ya Allah. Hati kami semuanya lapangkanlah ya Allah. Kabulkanlah segenap hajat-hajat kami ini dengan berkah manusia-manusia tercinta di sisi-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim.